Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang SDGs, visi misi pemerintah, RPJMN pemerintah, dan RPJMN Kemenkes. Materi ini cukup berat ya teman-teman, tapi don't worry, be happy. Kita akan membaginya menjadi 3 video. Pada part pertama ini kita akan membahas tentang SDGs terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mempelajari SDGs, kita harus punya mind mapping teman-teman. Jadi, sebenarnya SDGs ini dengan RPJMN, dengan agenda-agenda, dengan visi misi itu saling keterkaitan. SDGs ini bisa kita sebut sebagai pedoman, kiblat, panduan atau apa untuk rencana-rencana pembangunan ini. Sedangkan rencana-rencana pembangunan ini dilaksanakan itu untuk mencapai target SDGs. Jadi, hubungan SDGs dengan seluruh rencana-rencana beserta agenda-agenda ini adalah saling keterkaitan. SDGs itu adalah Sustainable Development Goals, jadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan. SDGs itu dilakukan pada tanggal 25 September 2015 di markas besar PBB di New York. Itu dihadiri oleh 193 kepala negara. Waktu itu Indonesia kita diwakili oleh Pak Yusuf Kalla. Kemudian temanya adalah mengubah dunia kita, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs ini teman-teman dirancang berbeda dari MDGs. Kalau MDGs dulu dirancang itu hanya untuk negara-negara berkembang, sedangkan SDGs ini dirancang untuk semuanya, dirancang secara partisipatif. Maksudnya apa partisipatif ini? Maksudnya seluruh orang dari semua lintas sektor, baik itu pemerintah, swasta, akademisi, dan sebagainya, itu bisa terlibat dalam pembangunan. Nah, prinsip utama dari SDGs itu adalah leave no one behind. Artinya, tidak meninggalkan satu orang pun. Harapannya, dengan tidak meninggalkan satu orang pun, bisa menjawab dua hal. Yang pertama, keadilan prosedur. Jadi, harapannya itu semua orang, terutama daerah yang tertinggal, itu bisa ikut terlibat dalam pembangunan. Sedangkan yang kedua adalah keadilan substansial. Ini harapannya kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti dibuat itu bisa menjawab permasalahan-permasalahan atau isu-isu terkini yang terjadi di dunia. Nah, SDGs ini teman-teman memiliki 17 goals. Ini goals-nya dari 1 sampai 17. Untuk judul-judulnya harapannya teman-teman hafal ya. Dan ada 169 target. Tapi yang untuk dipelajari lebih mendalam itu yang berhubungan dengan kesehatan saja, yaitu ada 4 goals yang berhubungan dengan kesehatan. Yang pertama itu adalah goals nomor 2, yaitu 0 kelaparan. Ini berhubungan dengan gizi masyarakat. Kemudian goals yang ketiga, kesehatan yang baik, ini berhubungan dengan sistem kesehatan nasional. Kemudian goals nomor 5, kesetaraan gender, ini berhubungan dengan akses cash flow dan KB. Kemudian goals nomor 6, air bersih dan sanitasi, ini berhubungan dengan sanitasi dan air bersih. Dari 4 goals atau 4 tujuan ini mengandung 19 target dan 31 indikator. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk goals nomor 2, itu targetnya adalah mengakhiri segala bentuk malnutrisi, penurunan stunting dan wasting, kemudian mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil, dan menyusui. Selanjutnya adalah goals nomor 3. Nah, goals nomor 3 ini teman-teman, ini harus benar-benar diingat ya, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan menolong kesejahteraan. Karena 13 targetnya ini berhubungan dengan kesehatan. Untuk target pertamanya itu adalah menurunkan angka kematian ibu. Angka kematian ibu ini adalah permasalahan yang unfinished business teman-teman. Jadi dari masa MDGs itu belum terselesaikan. Itu ada 3 hal, yaitu penurunan AKI, HIV AIDS, sama
akses kesehatan reproduksi ini dari masa MDGs masih menjadi PR untuk kita. Sedangkan target-target lainnya itu adalah perhatian baru ya. Yang pertama itu adalah kematian akibat penyakit tidak menular, kemudian penyalahgunaan narkoba, kecelakaan lalu lintas, UHC, kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah, penanganan krisis dan kegawatan darurat. Untuk penurunan angka kematian ibu, target di sini ya teman-teman nih, angka kematian ibu nih, targetnya adalah kurang dari 70 per 100.000 kelahiran. Nah, sedangkan angka kematian bayi itu adalah kurang dari 12 per 1000 kelahiran. Untuk angka kematian balita itu adalah kurang dari 25 per 1000 kelahiran. Untuk goals nomor 5 itu adalah kesetaraan gender ya teman-teman. Kesetaraan gender itu adalah menghapuskan segala bentuk tindakan yang berbahaya bagi perempuan, yaitu sunat perempuan tidak boleh. Lalu meningkatkan akses kepada pelayanan kesehatan reproduksi sama KB. Dan pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi pada wanita dan remaja. Dan goals nomor 6 itu tentang air bersih dan sanitasi. Jadi kita menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Jadi intinya air bersih sama sanitasi dasar yang layak. Nah, jadi kita ulang ya, ada 4 goals yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu goals nomor 2 tentang gizi, goals nomor 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan, goal nomor 5 kesetaraan gender, dan goals nomor 6 air bersih dan sanitasi. Nah, selanjutnya kita mulai membahas soal ya teman-teman. Soal nomor pertama, pelaksanaan MDGs telah berakhir pada tahun 2015, lalu dilanjutkan dengan SDGs hingga tahun 2030. Berikut ini merupakan SDGs yang berhubungan dengan kesehatan, kecuali hati-hati membaca soal. Yang pertama, A. Menghapus kemiskinan, B. Mengakhiri kelaparan, C. Kesehatan dan kesejahteraan, D. Kesetaraan gender, E. Air bersih dan sanitasi. Yang berhubungan dengan kesehatan tadi kan ada goals nomor 2, 3, 5, dan 6. Berarti jawabannya kalau kecuali adalah menghapus kemiskinan. Ini goals nomor 1. Soal selanjutnya, soal nomor 2, AKI di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami penurunan yang signifikan setiap tahun. Dengan capaian ini, maka Gubernur Jawa Tengah optimis target SDGs yang dicanangkan tahun 2030 akan tercapai. Adapun target SDGs untuk AKI adalah kurang dari 70, tadi udah dijelaskan ya teman-teman, kurang dari 70 per 100.000 kelahiran. Untuk yang kurang dari 183 per 100.000 ini untuk nanti untuk target RPJMN. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian soal nomor 3, upaya penyediaan layanan sanitasi dan air minum layak bagi penduduk Indonesia terus menunjukkan peningkatan dalam 4 tahun terakhir. Akan tetapi, masih perlunya upaya peningkatan akses 2 hingga 3 kali lipat per tahun untuk mencapai tujuan SDGs. Tujuan air bersih dan sanitasi ini merupakan tujuan tadi kalau sanitasi dan air bersih itu tujuan goals SDGs nomor 6. Kemudian soal nomor 4, tujuan SDGs sudah diserukan secara global. SDGs disebut lebih komprehensif dan lebih menantang daripada MDGs karena muatan isu-isunya yang juga jauh lebih kompleks. Memasuki SDGs, Indonesia sebetulnya masih menyisakan sekian pekerjaan rumah dari MDGs, yaitu yang masih menjadi PR tadi apa teman-teman? AKI, AKB, angka kematian balita, terus HIP, sama Kespro. Nah, jadi yang benar yang masih menjadi PR itu adalah angka kematian ibu. Kalau kematian akibat PTM, penyalahgunaan narkoba, KLL, sama
UHC itu adalah target perhatian baru. Kemudian nomor 5, berikut ini merupakan target dari tujuan SDGs kesehatan dan kesejahteraan kecuali SDGs kesehatan dan kesejahteraan itu adalah goals nomor 3. Goals nomor 3 tadi yang pertama adalah menurunkan angka kematian ibu, benar. Menurunkan angka kematian bayi, benar. Mengakhiri epidemi AIDS, benar. Menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas, benar. Mencegah malnutrisi. Nah, ini adalah goals nomor 2, yaitu 0 kelaparan ya teman-teman. Baik, mungkin segitu dulu pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.